Aduh, sumpah kok rasanya ada bau kebakar gitu loh di kamarku ini ya guys ya. Hah? Kenapa ada poster Tebate kebakar di sini? Wah, pasti ini ada masalah ya guys ya. Aduh, bentar-bentar aku ambil air dulu deh. Baru awal-awal tayang sudah kena hujat aja. Apalagi kalau bukan anime Tebate atau The Beginning After the End ini. Ya, anime adaptasi manhwa ini lagi panas-panasnya dibahas karena kualitas animenya yang cukup mengagetkan dan berbanding terbalik dengan ekspektasi para fans Tebate ini. Sedikit basa-basi aja ya. Cerita dari anime ini sendiri itu bisa dibilang campuran antara Mushoku Tensei dan Maogakuin no Futogi Kousha. Dimana di sini kita diberikan cerita di mana ada seorang raja iblis yang beneran kejam yang tiba-tiba bereinkarnasi di sebuah keluarga petualang. Keluarga ini sendiri pun memiliki feel yang berbeda dengan kehidupannya yang sebelumnya, sehingga dia harus beradaptasi dengan kehidupannya yang berbeda dari kehidupannya sebelumnya ini. Meskipun kata fans ini sering dicap mirip Mushoku Tensei ya, tapi dalam 3 episode pertama, aku merasa aku lebih nyaman nonton anime ini ketimbang nonton Mushoku Tensei. Ya, karena apa? Karena sudah jelas di 3 episode pertama, kita tidak menemukan adanya fanservice, scene ecchi, ataupun pedophilia yang semuanya itu ada di Mushoku Tensei. Jangan benci aku karena sebenarnya yang bikin Mushoku Tensei itu agak kurang menurutku ya karena 3 hal tadi, fanservice, ecchi, dan pedofilianya yang beneran gak nguatin. Di samping Mushoku Tensei itu aku tahu dia itu memiliki makna yang dalam di setiap episodenya dan memiliki cerita yang meskipun agak klise dan metanya itu kayak anime isekai lama, tapi eksekusi ceritanya beneran bagus dan development karakternya Rudeus itu beneran kerasa banget dan relate dengan kehidupan kita. Nah, kembali lagi ke topiknya di sini, dimana animasi Tebate itu beneran jelek coy. Why gitu loh. Kenapa anime Tebate yang kata orang itu masterpiece-nya manhwa bisa menjadi PNG kayak gini? Beneran seampas ini ya guys. Sampai beneran dibikinin petisi loh sama para fans ini yang sudah ditandatangani oleh 40.000 orang lebih untuk meng-cancel animenya dan meremake animenya secara keseluruhan. Jangan salah ya, sebenarnya aku sudah menemukan beberapa anime dengan konsep animasi PPT yang bagus. Contohnya aja Goku Shippuden sama Murai no Koi. Dari 2 anime ini mestinya kita bisa simpulkan bahwa konsep animasi PPT ini sebenarnya bisa masuk, asalkan masuk di anime dengan genre yang tepat gitu loh. Nah, di sini aku melihat kayaknya bukan konsep lagi ya, ini sebuah kesalahan kerja dari studio Tebate-nya ini, yaitu studio ECAT ini ya. Tebate itu di episode 2 sudah ada scene action-nya, tapi aku berharap banget loh scene action dari Tebate ini ya. Ya meskipun nggak se-flashy kayak Solo Leveling gitu, tapi at least gak PPT gini juga lah ya. Ini udah ada scene action-nya, PPT lagi, paket lengkap ya rasanya ya. Nah, sebenarnya kalau kita menelaah lebih lanjut tentang kasus ini, sebenarnya cukup rumit ya, karena bisa dibilang ini bukan kesalahan studio semata sih. Ya meskipun aku tahu sebagian besar adalah kesalahan studio ini ya, yaitu studio ECAT ini dalam mengadaptasi Tebate ini ya. Kenapa gitu loh? Dari awal, kenapa studio ECAT ini bisa terpilih? Apakah produser anime ini abal-abal? Ya aku nggak tahu lagi. Ya karena memang semua project anime pasti berawal dari produser. Karena ya ibaratnya kalau di logika produser di sini kan adalah pemilik projectnya gitu loh. Otomatis dia yang punya dana, dia bisa nyariin studionya dan bisa mempertemukan author dan studio sehingga mencapai perjanjian yang sepakat gitu loh. Nah, bagi kalian yang pengen tahu kualitas anime yang ada di studio ECAT ini kayak gimana, pertama kalian bisa lihat My Anime List, dimana kita bisa lihat ratingnya itu beneran berceceran 654 dari studio ECAT ini ya. Nah, yang kedua ini, kebetulan secara gak sengaja aku sudah nonton 2 anime dari studio ECAT ini. Yang pertama, Deate Go Byoude Battle, dan yang kedua adalah High Speed Etoile. Nah, ya, High Speed Etoile, ya kalian gak salah dengar, anime yang baru muncul di tahun 2024 kemarin. Ya, untuk High Speed Etoile karena konsepnya itu anime 3D, ya aku masih nggak masalah lah. Toh karakternya masih ekspresif, dari segi ekspresi karakternya. Animasinya juga nggak kaku-kaku amat, meskipun animasi balapannya terkadang ada yang aneh gitu loh. Nah, untuk anime Deate Go Byoude Battle ini bisa dibilang anime ini merupakan ace card-nya, atau kartu andalannya, atau kartu asnya studio ECAT ini. Karena bisa kita lihat Deate Go Byoude Battle ini memiliki rating yang paling tinggi di antara anime studio ECAT yang lain ini. Ya
meskipun masih kepala 6 ya. Bagaimana pendapatku tentang DAT Gobyo de Battle ini? Dari segi animasi sih ya memang PPT ya, tapi beneran PPT-nya itu porsinya nggak sebanyak dari TBAT ini yang beneran parah coy. Ya setidaknya DAT Gobyo de Battle itu memiliki fight scene yang lebih bagus daripada TBAT ini. Nah dari penjelasanku tadi sebenarnya spekulasinya itu banyak ya, antara memang produser-produsernya ini memiliki uang yang ngepres atau budget yang ngepres gitu, atau mungkin ada miskomunikasi antar produser saat pemilihan studio, atau mungkin produser-produser dari TBAT ini aja yang mungkin kurang pengalaman, atau bisa aja mungkin mengarah ke spekulasi terburuk yang satu ini, yaitu Studio Eket cuma memanfaatkan nama TBAT ini, memanfaatkan ketenaran TBAT ini. Karena anime TBAT ini sudah dicap masterpiece oleh para fansnya, jadi para staff di Studio Eket ini cuma mikir, alah ceritanya masterpiece aja, ngapain aku kerjaan serius-serius gitu ya. Kalau misalnya ini beneran terjadi, apakah ini profesional? Jelas enggak coy. Anggapannya studio dan author ini sudah sepakat bahwa anime ini akan dikerjakan oleh studio ini. Otomatis author ini sudah mempercayakan studio ini untuk mengerjakan anime ini dengan kualitas yang at least baik lah. Dan tiba-tiba pihak studio mengkhianatinya dengan membuat seri seampas ini. Profesional juga enggak, buat reputasi jangka panjang juga enggak bagi Studio Eket ini. Yaudah segitu aja pembahasanku tentang TBAT kali ini. Ya aku nggak tahu nih video ujung-ujungnya review atau first impression atau apalah itu. Ya pokoknya di sini aku pengen bahas gitu loh, kemungkinan-kemungkinan apa saja yang terjadi dalam proses pengerjaan anime TBAT ini. Tapi bagaimana menurut kalian sendiri? Kenapa anime TBAT itu bisa sejelek itu? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan apakah anime ini akan menjadi masterpiece meskipun cuma ngandelin ceritanya doang? Ya nggak tahu lagi. Ya nanti kita lihat aja bisa sekompleks apa cerita dari anime TBAT ini, dan nantikan aja reviewnya di channel ini. Ya udah segitu aja video hari ini di sini Milus Production. See you in next video and stay healthy. Bye. Aduh, mungkin ada the wasted opportunity. Ya menurutku sih selain Studio Eket, mungkin produsernya bisa mempertimbangkan Silverlink maybe atau Project nomor 9. Ya nggak tahu lagi ya. Ya yang pasti kali ini beneran parah sih ya. Moshi, watashi ga kono shoubu ni kattara, shikasenbei ippai kudasai. Mou nara ike yo!